Ya, supaya lebih jelas dan membantu mempercepat penangkapan kita Ya pemirsa, polisi menggeledah rumah Peggy buronan kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat. Dari hasil penggeledahan, polisi membawa ya, supaya lebih jelas dan membantu mempercepat penangkapan kita minta untuk hadir, dan saya kira Barreskrim sudah membuat surat panggilan sehingga kita harapkan beliau bisa menjadi saksi yang bisa membantu melakukan percepatan. Sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, klarifikasi bahwa anak kami Muhammad Rizky masih hidup. Ya pemirsa, polisi menggeledah rumah Peggy buronan kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat. Dari hasil penggeledahan, polisi membawa satu kotak besar untuk diselidiki. Halo sahabat Tribunnews TV, welcome back to channel Tribunnews TV. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita tentang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Akhirnya, Kapolri berhasil ringkus Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Benarkah? Beginilah fakta yang sebenarnya. Tontonlah video ini hingga selesai agar Anda tak gagal paham. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Baru-baru ini beredar unggahan yang mengklaim Ibtu Rudiana telah ditangkap sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Namun, setelah penelusuran tim tidak menemukan informasi yang valid soal penetapan Ibtu Rudiana sebagai tersangka dalam video tersebut. Narator lebih banyak membahas soal pemeriksaan Rudiana oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri secara tertutup. Meski terseret dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Ibtu Rudiana tak pernah muncul ke publik. Mantan Kabareskrim sama saja buat pengadilan diam. Mantan Kabareskrim Ito Sumardi menilai Ibtu Rudiana yang terseret dalam kasus Vina Cirebon tak perlu muncul di publik. Diketahui Ibtu Rudiana adalah pelapor pertama kali kasus Vina Cirebon sekaligus ayah kandung dari Eki yang juga terbunuh. Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian karena diduga telah memaksa para terpidana kasus Vina Cirebon mengaku atas tindakan pembunuhan yang tak dilakukannya. Selain itu, proses penangkapan para terpidana kasus Vina Cirebon yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana juga dinilai mengalami banyak kejanggalan. Oleh karenanya, Ibtu Rudiana diharapkan bisa muncul ke publik untuk menjelaskan hal yang ia ketahui soal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Meski demikian, mantan Kabareskrim Ito Sumardi menilai hal tersebut tidak perlu dilakukan. Sebab ia berpendapat bahwa semuanya semestinya dibereskan di dalam penyidikan. Banyak keinginan supaya Ibtu Rudiana dimunculkan ke media. Nah, kalau itu harus dimunculkan sama saja membuat pengadilan di media, kata Ito dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi TV Once.
Ia menilai sebaiknya publik mempercayai proses yang sedang berlangsung di kepolisian. Selain itu, ia juga berharap agar dari pihak kepolisian untuk terus menghormati langkah hukum yang dilakukan para terpidana. Ia pun menegaskan bahwa sebelum sidang peninjauan kembali diputuskan, maka polisi dan para terpidana masih seimbang. Kita tidak bisa mengatakan polisi dalam hal ini Polda Jabar salah dalam melakukan penyidikan atau mungkin pihak daripada para terpidana itu benar. Kita tidak bisa mengatakan, kata Ito menegaskan. Saat ini, kata Ito, yang dicari adalah keadilan, baik para terpidana dan juga para korban termasuk Ibtu Rudiana dan keluarga Vina Cirebon. Selain itu, ia juga menyoroti bahwa saat ini penyidikan sudah bekerja keras mencari bukti kuat untuk menuntaskan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Saya kira karena ini sudah jadi perhatian Bapak Kapolri, penyidik tidak mungkin bermain-main, kata dia lagi. Selain itu, lanjut Ito, sampai saat ini kasus Vina Cirebon yang membuat kegaduhan tersebut juga masih dikawal oleh Kompolnas. Ibtu Rudiana hingga saat ini belum diketahui keberadaannya oleh publik, khususnya setelah kasus Vina Cirebon kembali menjadi perhatian. Seorang marbot masjid bernama Trisno, tempat sang polisi sering sholat berjamaah, juga mengatakan pria tersebut kini jarang datang.